Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Adi Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Banyak banget requestan yang masuk, thank you banget teman-teman. Hari ini kita akan bahas untuk OM, token namanya OM, satu lagi adalah Space ID. Dua koin ini adalah ya koin atau token ya yang sudah mengalami kenaikan lumayan signifikan belakangan ini. Kita akan mulai langsung pembahasannya teman-teman dari Space ID dulu ya. Jadi Space ID hari ini diperdagangkan di kisaran level 9.700 rupiah something. Jadi market ada sedikit kenaikan 1,5% di perdagangan hari ini. Space ID adalah sebuah project name service ya yang bermula itu muncul dari BNB, teman-teman. Awal kali luncurnya di jaringan BNB. Space kemudian memperluas jaringan mereka, jangkauannya itu ke Arbitrum, jaringan dari layer kedua Ethereum, dan sekarang udah masuk ke Solana juga. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu project name software development kit, teman-teman. Jadi ini mirip seperti Ethereum Name Service atau NS ya. Jadi tujuannya untuk memberikan simplifikasi untuk sebuah domain, alamat wallet, ataupun apapun itu yang berupa kode-kode. Misalkan teman-teman cek nih, dia di apa namanya di BSC Scan contohnya ya teman-teman. Kalian kan bisa tuh lihat apa namanya nama-nama wallet ini. Ini alamat wallet sebenarnya. Nah, itu bisa disimplifikasi. Bagaimana cara melakukan simplifikasinya dengan mengandalkan name service. Makanya nama bisa berubah jadi spaceid.bnb name service bla 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 bla. Itu cara untuk mensimplifikasi supaya kita bisa tahu. Ini juga contohnya, ada namanya junior.bnb. Jadi ini adalah sebuah bentuk nyata kegunaan dari name service. Nah, Space ID itu memberikan solusi tersebut, teman-teman. Sekarang dia sudah kompatibel sama jaringan BNB, kemudian ARB juga tadi, Solana bahkan udah mulai masuk juga. Dan tampaknya peminatnya makin lama makin banyak. Mereka juga support dengan berbagai macam DeFi, wallet, termasuk banyak jaringan juga yang sudah kompatibel sama jaringan dari Space ID. Mereka melakukan integrasi belakangan dengan cukup banyak project, salah satunya adalah mode chat. Ya, ini juga salah satu protokol yang mendukung teman-teman pengadopsian Space ID dari Web3 Social Network. Ini good news kemarin dari Space ID. Kemudian mereka juga kerjasama sama Altura. Altura ini adalah project berbasiskan dengan gaming and NFT, teman-teman. Sama, juga ini akan semakin memperbanyak lagi fungsionalitas daripada Space ID. Kemudian berita yang paling hot kemarin itu adalah Space ID listing di Upbit dengan Korean won ya. Mata uang Korea, teman-teman. Dan biasanya Upbit, Bitham itu adalah dua exchange yang terkenal yang sering kali bikin sebuah koin ngepump. Jadi kalau koin baru listing di dua exchange seperti Upbit Korea sama Bitham, itu kemungkinan besar pasti ngepump. Kemungkinan besar loh ya, nggak pasti 100%, tapi biasanya seperti itu, teman-teman. Jadi itu narasi yang terjadi pada Space ID. That's why kalau teman-teman lihat kenapa pergerakan dari harga Space ID melonjak signifikan, ya disebabkan karena sentimen ataupun narasi tersebut, teman-teman. Space ID sekarang sudah bisa connect ya dengan berbagai macam project, name service, termasuk juga DeFi, DEX. Di dalamnya juga ada social network, social media, Web3. Ya, jadi sudah banyak sekali teman-teman projectnya untuk saat ini. Jadi ini yang mereka ajak kerjasama ada mode name service, kemudian NS atau Ethereum name service, Zkifir dengan kode di belakangnya ada ya .mode. Ini .it.zkf. Nah, itu teman-teman. Itu dari Space ID. Kalau kita perhatikan dari mereka punya supply, Space ID ini supply-nya ada di kisaran 2 miliar. 2 miliar token ID, sementara yang beredar sekarang udah nambah, teman-teman, ada di 467 juta atau 23% dari total supply yang beredar. Ya, bisa dibilang koin ini mengalami kenaikan yang lumayan signifikan dalam beberapa waktu. Dia sekarang udah bisa diperdagangkan di banyak sekali exchange seperti Binance, Get.io, OKX, Bybit, HTX, BingX, dan lain sebagainya.
Lalu apa impact-nya terhadap pergerakan dari harga ya? Kemarin mengalami kenaikan signifikan, menembus beberapa level strong resistance, yaitu di kisaran 0,45, yang menurut saya adalah level resistance yang sangat-sangat penting untuk di breakout. Overall semua sudah tercapai. Space ID ngepump lumayan signifikan sejak bulan Februari ini. Ya, kenaikannya sangat-sangat drastis, cepat, dan ya sangat-sangat luar biasa teman-teman. Menurut saya ini adalah impact daripada fungsionalitasnya yang menguat atau semakin banyak karena integrasi dengan berbagai macam project. Udah naik sekitar 151% ya. Sebelumnya dia itu sideways loh teman-teman, di range antara 0,35 sampai dengan 0,25. Sideways tektokan cukup lama di sana, ternyata di sini ada whales yang melakukan akumulasi. Ya, akumulasinya kelihatan sih dari volume perdagangan yang tinggi dan juga pergerakan smart money. Tapi nggak disangka ternyata momentumnya dia butuh waktu sekitar 1 bulan penuh. Sampai akhirnya ya harga dari Space bisa melonjak 150%-an waktu itu, teman-teman. Dan sekarang posisi Space termasuk aman sih. Kenaikan yang terjadi ini terbilang wajar kalau akan ada koreksi jangka pendek ya teman-teman. Bisa diperhatikan aja beberapa level support, siapa tahu bisa dituju, yaitu di 0,52 menjadi area level support terdekat, dan untuk level support kuatnya ada di kisaran 0,44. 0,52 sama 0,44 teman-teman bisa pantau sebagai salah satu tempat untuk teman-teman yang pengen entry. Ya, itu harga yang cukup make sense kalau menurut saya. Tapi kalau teman-teman mau beli di harga sekarang, itu punya resiko teman-teman. Karena biasanya Space ID punya kecenderungan ya, kalau kita lihat dari historical sebelumnya, secara pergerakan harga, Space ID ini memang suka ngepam, suka ngagetin gitu. Tapi setelah itu dia akan koreksi dengan waktu yang cukup panjang. Ini terjadi pada bear market. Oh, bukan bear market sih, 2023 kan market lagi bagus ya teman-teman. 2023 Bitcoin udah naik lumayan signifikan, beberapa altcoin aja sih yang tertekan. Nah, Space ID itu sempat ngepam lumayan signifikan juga. Setelah itu dia koreksi cukup lama. Jadi jangan FOMO ya sama Space ID. Even dia sudah mengalami kenaikan yang tinggi, tetap cari harga-harga wajar. Paling aman kalau kita lihat dari kecenderungannya, dia itu punya pola sideways. Sideways adalah momentum yang paling bagus buat masuk. Ya, kalau pas lagi naik-naiknya kayak gini, lebih baik diliatin aja teman-teman. Jadi gitu aja buat ID. Sekarang kita akan bahas untuk mantra atau Om. Oke, nama projectnya adalah Om. Untuk supply beredarnya dia ada di kisaran 793,96 juta token Om. Ya, dan ini menurut saya terbilang supply yang cukup sedikit sih untuk sebuah project. Nah, Om sendiri ini adalah project berbasiskan dengan DeFi. Teman-teman boleh pantau dia di www.mantra.finance. Ini adalah DeFi, teman-teman, di mana teman-teman bisa melakukan staking dan juga berbagai macam fitur keuangan yang ada di sini. Bisa deposit, bisa claim reward. Jadi fiturnya itu untuk melakukan invest ya teman-teman harus invest di sini, klik yang invest. Kemudian teman-teman akan diarahkan untuk melakukan koneksi wallet, lakukan login. Baru teman-teman bisa melakukan staking. Ada beberapa produksi yang mereka tawarkan, ada staking dengan Polkadot, Solana, Ethereum, Matic. Teman-teman, itu multi asetnya itu ada MAV apa nih? Ya itulah teman-teman. Ini produknya sedikit ya, nggak terlalu banyak loh teman-teman untuk stakingnya. Kemudian sentimennya dari Om itu dia baru aja ganti token ya. Kalau kita lihat mana tuh beritanya tadi, bukan ini teman-teman. Mantra itu sebelumnya pertama kali launching, nama koinnya adalah Aum. Peluncuran token Aum teman-teman. Setelah itu dia ternyata berganti. Tetapi juga pemegang Om. Oke, jadi dia melakukan semacam migrasi gitu loh teman-teman. Migrasi token, dan itu ternyata direspon dengan positif oleh market ya. Jadi setelah pergantian nama tersebut, kapitalisasi pasarnya meningkat, permintaan justru makin naik teman-teman terhadap tokennya, dan ya karena kebetulan naik, ya udah dimanfaatkan aja teman-teman. Mantra sendiri itu dia berbasiskan Cosmos ya. Artinya dia ada di ekosistem dan juga jaringan dari Cosmos.
Dan sentimen tambahannya adalah dia ada sentimen RWA, Real World Asset. Dan ini bikin banyak orang berbondong-bondong masuk ke project dari Om ini. Kalau kita lihat dari sini, mereka adalah salah satu ekosistem apa namanya RWA di bidang layer 1 chain. Dia bersama Polymesh, Mantra, kemudian Relio, dan juga Performance. Nah, itulah teman-teman. Ya, selain itu memang ada ekosistem RWA yang lain kayak real estate, commodities, credit market, carbon credit, treasury, insurance, dan lain sebagainya. Ya, jadi dari Mantra sendiri dia join sama Polymesh. Itu sih beberapa narasi yang memberikan impact yang ternyata bikin harga dari Om mengalami lonjakan permintaan yang sangat-sangat signifikan. Untuk pasarnya sudah bisa diperdagangkan di Binance, OKX, kemudian Uniswap, BingX, Toko Kripto, Get.io, dan lain sebagainya. Belakangan Om mengalami penurunan sekitar 63% dari volumenya. Harganya sekarang hari ini ya, 24 jam terakhir itu turun sudah 18%. Wah, kayaknya ini udah mulai panen ya teman-teman. Udah mulai panen setelah kenaikan yang sangat signifikan sejak Desember tanggal 22 kemarin. Om sudah mengalami kenaikan brutal sekitar 1000 berapa nih? 1300%. 1300%. Nggak salah teman-teman. Jadi kenaikan yang signifikan itu kenaikan yang signifikan tersebut itu dihadapkan dengan beberapa sentimen ya, yaitu migrasi token atau pergantian nama tokennya, dan yang kedua adalah narasi RWA. Dan harganya sekarang dia sudah lagi kepentok di level resistance kisaran 0,31. Dan level ini merupakan level yang penting teman-teman untuk ditembus. Sekarang kita tinggal nunggu aja apakah Om akan berhasil nembus area level tersebut atau justru dia bakalan koreksi karena aksi taking profit yang terjadi pada market. Toh juga udah cuan banyak. Biasanya sih kalau market-market kayak gini, hati-hati kalau teman-teman mau masuk. Ya, sangat-sangat tidak aman, teman-teman. Bahkan resikonya bisa mengalami goncangan fluktuasi yang bisa sewaktu-waktu terjadi. Ya, apalagi hari ini dia udah minus lumayan banyak ya, belasan persen lah, teman-teman. Volume perdagangannya bagus, smart money masih cenderung bagus. Kemudian dari MACD juga masih hijau, teman-teman. Kalau dari jangka pendek, kita melihat memang sudah mulai ada aksi taking profit yang terjadi. Yang sebelumnya, Om mengalami kenaikan yang lumayan bagus, kemudian tercipta beberapa doji di sini, kemudian dikonfirmasi dengan candle merah. Secara tren sih, sebenarnya trennya ini masih belum patah ya, teman-teman. Masih sangat-sangat impulsif. Kalau kita lihat dari beberapa apa namanya sudut pandang di sini. Jadi masih sangat strong bullish. Ya, baru akan benar-benar patah let's say kalau dia sampai turun di bawah dari 0,19. Ya, kalau udah turun di bawah level tersebut baru kita bisa bilang trennya bakalan kecenderungan patah. Tapi ini udah mulai ada indikasi. Teman-teman yang mau masuk harus berhati-hati. Ya, mungkin pergerakannya masih akan ada possibility untuk up kayak gini ya. Dia ada koreksi bentar terus kembali menguat. Tapi ya who knows, teman-teman. Kita nggak tahu pasti kemana pergerakan arah dari Om ke depannya, tapi menurut saya ini udah menjadi fase-fase yang wajar bila mana aksi aksi taking profit bisa aja terjadi pada jangka waktu pendek. Itu jadi jangan FOMO, make sure aja kalau kalau Om bisa naik di atas dari 0,3 berarti dia sudah membuat yang namanya resistance become support ya teman-teman, dan itu yang kita tunggu. Kalau di posisi sekarang itu nanggung banget kalau teman-teman mau masuk. Kalau opini saya pribadi sih, menurut saya DeFi dari Om Finance ini atau Mantra ini nggak terlalu gimana ya. Jadi biasa aja sih kalau saya lihat ya. Tapi mungkin narasi, teman-teman, pengaruh narasi yang sangat-sangat besar terkait dengan RWA itu bikin harganya diekspektasikan naik. Kalau dari market cap sih dia nggak seberapa besar. Dia berada di peringkat 243 dengan market cap 3,2 triliun. Jadi ya mungkin masih sanggup ya untuk dinaikkan oleh para wheels. Jadi gitu aja buat ID sama Mantra yang lagi-lagi naiknya. Jangan FOMO teman-teman. Paling aman memang kita buy and hold koin-koin yang memang menurut kita bagus, proyeknya bagus. Karena momentumnya itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Ya kita nggak tahu pasti kapan. Cuma kalau momentum itu jadi, ya kita udah bisa panen lah istilahnya seperti itu teman-teman. Jadi gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas,
teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market crypto. Buat yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.